Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Safira dengan NIM 19502090711009. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram pada Cafe Shop Belakang Rumah, dengan studi kasus pada para pelanggan coffee shop belakang rumah. Di sini latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah karena salah satu kebutuhan dalam tuntunan gaya hidup adalah sosialisasi diri dalam pergaulan. Maka tidak jarang tempat tongkrongan menjadi tempat-tempat yang dituju untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, coffee shop atau cafe yang telah menjadi tren yang menyatu dan sesuai dengan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Di sini saya ingin menganalisis terkait pentingnya bagi pengusaha atau owner coffee shop belakang rumah menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang tepat. Karena di sini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa coffee shop merupakan salah satu sebuah tren atau hal yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa kini. Kemudian dari latar belakang tersebut saya merumuskan terdapat dua rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, bagaimana analisis SWOT terhadap bisnis coffee shop belakang rumah dalam merumuskan strategi pemasarannya. Lalu yang kedua, bagaimana strategi pemasaran melalui media sosial Instagram yang tepat bagi bisnis coffee shop belakang rumah agar dapat bertahan lama. Dari rumusan masalah tersebut, saya juga merumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, mengetahui analisis SWOT pada bisnis coffee shop belakang rumah. Lalu yang kedua, untuk merumuskan strategi pemasaran melalui media sosial Instagram yang tepat bagi bisnis coffee shop belakang rumah. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan bisnis coffee shop belakang rumah di era ketatnya persaingan bisnis. Baik, lalu selanjutnya di sini pada bagian bab 2 atau kajian teori terdapat penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian saya. Yang pertama adalah judulnya pengaruh strategi komunikasi media sosial Instagram terhadap brand equity, brand attitude, dan purchase intention. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh dari bentuk komunikasi media sosial Instagram, yaitu frame created content dan user generate content terhadap brand equity, brand attitude, dan purchase intention pada followers akun Instagram Madre. Lalu penelitian tersebut merupakan penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif dan dilakukan dengan menggunakan metode survei. Ukuran sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 208 responden yang dikumpulkan menggunakan metode random sampling dan teknik purposive sampling dengan kategori followers akun Instagram pada @madreparka mulai dari usia 18 sampai 41 tahun dan bukan reseller dari Madre. Kuesioner digunakan sebagai alat instrumen utama dalam pengumpulan data dengan menggunakan skala Likert 1-5 dibuat oleh Google Form. Analisis menggunakan struktural ekuasional, modeling dengan alat analisis data menggunakan HMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
frame created content dan user generated content yang dilakukan Madre berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity dan brand attitude. Kemudian brand equity dan brand attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu yang kedua, komunikasi pemasaran media sosial pada toko kue selebriti Bandung Makuta terhadap kesadaran merek. Penelitian tersebut berupaya menguji korelasi komunikasi pemasaran media sosial Instagram pada konsumen toko kue selebriti Bandung Makuta pada kesadaran merek. Penelitian tersebut menggunakan metodologi dan pendekatan kuantitatif eksploratif. Metode yang diusung dalam penelitian ini adalah metode survei. Hasil penelitian ini akan merekomendasikan manajemen perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan strategi pemasaran khususnya pada media sosial. Ditemukan adanya korelasi media sosial pada Instagram kepada media sosial Instagram kepada kesadaran merek dan celebrity endorse kepada kesadaran merek, serta secara simultan bersama sosial media dan celebrity endorser mempunyai korelasi merek toko kue selebriti Bandung Makuta dengan besaran korelasi 41% yang masuk dalam kategori cukup berkorelasi. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran melalui media sosial dan minat beli mahasiswa. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan strategi komunikasi pemasaran Brodo Footwear di Instagram dan minat beli mahasiswa Universitas Sumatera Utara atau USU. Dengan menggunakan teknik stratified, profesional, dan purposive sampling. Sampel dalam penelitian tersebut adalah 95 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan tahun 2012 dan 2013. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Responden mengisi kuesioner yang terdiri dari 20 pertanyaan berkaitan dengan variabel yang diukur. Analisis data menggunakan tabel tunggal, analisis tabel silang, dan uji hipotesis Spearman. Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang rendah, tetapi pasti antara strategi pemasaran Brodo Footwear dan minat beli mahasiswa di FISIP Sumatera Utara, mahasiswa FISIP Universitas Sumatera Utara. Kemudian yang keempat, pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran produk dan potensi Indonesia dalam upaya mendukung ASEAN Community 2015 atau studi sosial media marketing pada Twitter, Kemenparekraf RI, dan Facebook di Sparbud Provinsi Jawa Barat. Penelitian tersebut berupaya menelaah lebih dalam terkait Kemenparekraf RI dan di Sparbud Provinsi Jawa Barat yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam menginformasikan dan mempromosikan produk dan potensi yang ada di Indonesia maupun di Provinsi Jawa Barat seperti tempat wisata, produk-produk hasil karya kerajinan, kesenian, tradisi dan budaya serta jenis masakan atau kuliner. Metodologi pada penelitian ini yaitu metode studi khusus, yaitu metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, atau suatu program, organisasi, atau peristiwa
secara sistematis. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan hasil bahwa jejaring sosial saat ini bukan lagi sekedar laman pertemanan, tetapi sudah menjadi gelombang baru ekonomi. Sejumlah perusahaan yang cerdas tidak hanya memanfaatkannya sebagai media pemasaran, tetapi sudah menjadi pendukung aktivitas bisnis. Karena itu, saat ini tidak sedikit industri yang lebih dinamis dalam menciptakan produk. Bingkai bisnis yang diciptakan produk sesuai keinginan industri sudah bergeser. Perusahaan atau instansi mengelaborasi berbagai informasi mengenai keinginan publik dari berbagai sumber, khususnya lewat dunia maya. Lalu yang terakhir, strategi pemasaran melalui media sosial Instagram. Dari studi deskriptif pada akun Subur Batik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran melalui media sosial Instagram itu permasalahan yang dihadapi pemilik akun Batik Subur. Yang pertama, masih banyak orang yang belum mengetahui suburnya produk batik. Kedua, kurangnya biaya promosi. Keuntungan ketiganya masih di bawah rata-rata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran melalui media sosial Instagram. Itu permasalahan yang dihadapi oleh pemilik akun Batik Subur. Pertama, masih banyak orang yang masih belum mengetahui suburnya produk batik. Kedua, kurangnya biaya promosi. Lalu keuntungan ketiganya masih di bawah rata-rata. Lalu penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif mendekati. Subjek dalam penelitian tersebut adalah pemilik akun Batik Subur. Hasil dalam penelitian tersebut adalah peningkatan hasil penjualan sebelum menggunakan Batik Subur Instagram dalam 1 bulan hanya menjual 70 kain dengan keuntungan 10.000 untuk 1 potong kain, sehingga dalam 1 bulan batik untungnya hanya 700.000. Selanjutnya, selain itu saya memaparkan beberapa kajian literatur terkait 6 poin, yakni yang pertama ada manajemen pemasaran, yang kedua ada strategi pemasaran, yang ketiga ada internet, yang keempat ada media sosial, yang kelima ada media sosial marketing, dan yang keenam ada pemasaran via Instagram. Di sini saya memaparkan beberapa definisi unsur-unsur yang terkandung dalam kategori teori ini, dalam kajian teori ini. Selanjutnya, bab 3 terkait metode penelitian. Di sini penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pendekatan dan mendeskripsikan bagaimana penerapan teori tentang kualitas produk, inovasi, promosi, kemudian persepsi harga dalam mempengaruhi minat beli konsumen. Di sini yang saya maksudkan adalah bagaimana coffee shop belakang rumah ini dapat melakukan analisis strategi pemasaran
yang tepat agar meningkatkan nilai beli konsumen dan juga bertahan lama di era ketatnya persaingan dagang. Kemudian lokasi penelitian yang dilakukan ada di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Kelampok, Desa Sumbergedang, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian sumber data yang akan saya gunakan adalah untuk data internal untuk data internal, data yang didapat melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak-pihak informan di cafe shop belakang rumah, dan untuk data eksternal, data diperoleh dari literatur, dokumen atau catatan, internet, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, dan juga laporan penelitian yang kaitannya dengan masalah penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan datanya di sini saya menggunakan pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Nah, observasi yang saya lakukan ini untuk mengamati kegiatan yang ada di coffee shop belakang rumah. Dan untuk wawancara di sini di sini akan dilakukan wawancara in-depth interview terhadap beberapa pelanggan dari coffee shop belakang rumah itu sendiri. Kemudian studi pustaka, saya akan mengumpulkan beberapa data dan mempelajari beberapa data untuk mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian yang terakhir di sini adalah untuk melakukan pendokumentasian berupa foto, gambar, serta data-data mengenai manajerial serta kegiatan di coffee shop belakang rumah. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang akan saya gunakan adalah analisis SWOT yang akan menggambarkan bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh coffee shop belakang rumah untuk kemudian menghadapi peluang ancaman perusahaan lain. Lalu kemudian berikut beberapa referensi yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.